Apakah kalian seorang penjual online? Jika iya, saya ada beberapa tips nih untuk kalian jika bisnis kalian ingin gagal. Simak tipsnya. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk cara membuat bisnis gagal yang pertama. Nah, untuk caranya itu adalah tidak usah mengetahui tentang bisnis. Oke sellers, untuk menjadi pebisnis yang gagal tentunya kita harus tidak usah memperdulikan ya tentang bisnis dan jangan mau cari tahu mengenai bisnis yang sedang kita jalani. Misalkan kalau kita menjalani sebuah bisnis fashion pria nih, kita jangan mempelajari tentang bisnis tersebut. Kita jangan mempelajari tentang produknya, tentang identitas bisnisnya, tentang konsep bisnisnya, dan lain sebagainya. Apapun yang berkaitan dengan bisnis yang sedang kita jalani, kita jangan mau belajar tentang hal itu. Itu adalah tips pertama untuk gagal dalam bisnis yang sedang kita jalani. Selain itu, kalian juga jangan memperdulikan mengenai produk-produknya. Kalian gak usah pedulikan tentang kualitasnya dan hal lain sebagainya, teman-teman. Jadi itu adalah tips pertama untuk menggagalkan suatu bisnis online. Oke sellers, cara kedua untuk menggagalkan suatu bisnis online itu adalah dengan gak usah paham tentang konsumen. Oke sellers, sebagai pebisnis yang gagal tentunya kita jangan memahami tentang konsumen kita. Karena kalau kita memahami tentang konsumen kita, itu akan membuat kita berhasil, teman-teman. Jadi kita abaikan tentang konsumen kita. Kita tidak perlu tahu mengenai hal-hal spesifik dari konsumen kita. Seperti gaji mereka berapa, profesi mereka apa, terus kegiatan mereka bagaimana, dan mereka kumpulnya sama siapa. Kita jangan memperdulikan hal tersebut. Pokoknya kita jangan mempelajari tentang konsumen yang sedang kita targetkan. Dan tentunya hal yang paling penting untuk menjadi pebisnis yang gagal, kalian jangan memiliki target market. Jadi target market kalian luas, teman-teman. Semua orang kalian jadiin target market. Jadi target market kalian tidak spesifik. Itu adalah cara kedua untuk membuat bisnis online gagal. Saya jamin ketika kalian melakukan cara kedua ini, pasti toko kalian akan gagal, teman-teman. Toko online kalian. Oke, itu adalah tips yang kedua. Oke sellers, cara ketiga untuk membuat bisnis kita gagal itu adalah dengan harus monoton dan tidak ada keunikan. Oke sellers, dengan monoton dan tidak ada keunikan tentunya toko kita atau bisnis online kita akan dipastikan gagal, teman-teman. Kita harus membuat toko kita sama dengan toko-toko yang gagal agar kita gagal juga. Begitu juga dengan produk. Kita harus buat produk kita secara tampilan ataupun kualitas produk sama dengan toko-toko yang gagal agar kita gagal juga. Jadi kalian bisa perhatikan dua hal ini. Yang pertama, kalian jangan berikan keunikan pada produk kalian, dan yang kedua, kalian jangan berikan keunikan pada toko kalian. Pokoknya kalian ikuti saja toko-toko yang gagal. Kalian bisa jadikan toko-toko yang gagal ini sebagai panduan agar kalian mencapai tujuan kalian sebagai pebisnis yang gagal. Oke, itu adalah cara ketiga atau tips ketiga untuk membuat bisnis online kita gagal. Oke sellers, cara keempat untuk membuat bisnis online kita gagal itu adalah dengan jangan mau upgrade skill bisnis. Oke sellers, ini adalah cara yang paling ampuh untuk menggagalkan suatu bisnis online. Dan kalau bisnis online kita gagal, tentunya kita akan menjadi pengusaha yang gagal juga. Itu tujuan akhir kita, teman-teman. Dan saya peringatkan kepada kalian, jika kalian mengupgrade skill bisnis kalian, itu tentunya akan berpotensi untuk menjadi pebisnis yang sukses. Dan untuk menjadi pebisnis sukses itu bukan tujuan akhir kita, teman-teman. Jadi untuk mencapai tujuan akhir kita sebagai pebisnis gagal, kita jangan mempelajari skill yang diperlukan sebagai pengusaha, teman-teman. Kita jangan belajar tentang skill leadership, skill marketing, dan lain-lainnya, teman-teman. Jadi ini sangat penting sekali untuk menggagalkan suatu bisnis online, dan ini sangat diperlukan untuk menggagalkan suatu bisnis kita dan ngebangkrutin suatu bisnis kita. Oke, itu adalah cara keempat untuk membuat bisnis kita lebih lancar lagi untuk gagalnya, teman-teman. Oke sellers, cara kelima untuk menggagalkan suatu bisnis dan menjadi pengusaha yang gagal itu adalah dengan miliki ekspektasi yang tinggi, tidak usah aksi.
Oke sellers, untuk menjadi pengusaha yang gagal tentunya kita harus memiliki ekspektasi yang tinggi dan harus memiliki juga untuk aksi yang rendah teman-teman. Jadi ini adalah dua kolaborasi yang sempurna untuk menggagalkan suatu bisnis. Untuk kalian yang ingin mencapai tujuan kalian menjadi pengusaha yang gagal, tentunya kalian harus bisa mengkolaborasikan antara kedua hal ini, yaitu ekspektasi yang tinggi dan juga aksi yang rendah teman-teman. Jadi seperti itu, kalian bisa atur untuk ekspektasi kalian setinggi mungkin, dan kalian juga bisa atur untuk aksi kalian serendah mungkin teman-teman. Kalau perlu jangan aksi, miliki aja untuk ekspektasi yang tinggi. Jadi seperti itu teman-teman. Itu adalah dua kolaborasi yang sangat sempurna teman-teman. Saya jamin ketika kalian melakukan hal ini, tujuan kalian akan tercapai, yaitu menjadi pengusaha yang gagal. Oke, itu adalah cara kelima untuk menjadi pengusaha yang gagal dan menggagalkan suatu bisnis online. Saya akan rekap ulang untuk 5 cara yang sangat bermanfaat ini untuk menggagalkan suatu bisnis online. Oke sellers, untuk cara yang pertama itu adalah tidak usah mengetahui tentang bisnis. Kita tidak usah mempelajari tentang bisnis yang sedang kita jalani, dan kita jangan mau tahu juga tentang bisnis yang sedang kita jalani. Kita tidak usah tahu mengenai identitasnya, konsepnya, produknya, dan juga yang lainnya teman-teman. Untuk cara kedua yaitu dengan gak perlu paham tentang konsumen. Jadi kita nggak usah paham lah dan gak perlu paham juga tentang konsumen. Seperti perilakunya, pendapatannya, profesinya, dan kita tidak usah tahu tentang spesifikasi lain dari konsumen kita. Untuk cara ketiga itu adalah harus monoton dan tidak ada keunikan. Untuk menjadi pengusaha yang gagal tentunya kita harus monoton ya, dan kita tidak usah memiliki keunikan teman-teman. Cara keempat itu adalah dengan jangan mau upgrade skill bisnis. Dengan tidak upgrade skill bisnis tentunya kita akan menjadi suatu pengusaha yang sangat hebat dalam kegagalan, dan tentunya itu akan membantu kita untuk menjadi pengusaha yang gagal. Untuk cara terakhir atau cara kelima yaitu dengan ekspektasi yang tinggi, tidak usah aksi teman-teman. Jadi ekspektasi yang tinggi dan aksi ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa ya, dan saya pastikan jika kalian menggabungkan antara ekspektasi yang tinggi dan aksi yang rendah, kalian akan mencapai tujuan kalian, yaitu menjadi pengusaha yang gagal. Oke sellers, jadi itu adalah 5 tips atau 5 cara yang bisa kalian gunakan untuk menjadi pengusaha yang gagal teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai bisnis online, seperti scale up bisnis atau meningkatkan omset pendapatan kalian, meningkatkan penjualan kalian, dan lain-lainnya, kalian bisa lihat ya di channel ini. Saya sudah bahas banyak sekali mengenai bisnis teman-teman. Jika kalian ingin belajar lebih lanjut dan lebih dalam lagi, kalian bisa masuk ke komunitas saya. Untuk linknya ada di deskripsi teman-teman. Dan untuk masuknya juga gratis. Di sana saya sudah sediakan cara-cara dan materi-materi yang bisa kalian gunakan. Oke, jadi seperti itu ya. Jika kalian berminat, silahkan teman-teman tinggal join aja di sana teman-teman, gratis. Sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Bye guys, thanks yang udah nonton.